Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fathu Zaki Ulinuha dari Prodi Ilmu Tasawuf semester 5 dengan NIM 2202131. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian kitab tasawuf 1. Dalam video ini saya akan membahas makalah saya sendiri yang berjudul Taubat dan Takwa dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Langsung saja sebagai pengantar, dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh dengan godaan duniawi, manusia kerap terjebak dalam sikap lalai terhadap nilai-nilai spiritual. Pola hidup yang materialistis, pengabaian terhadap ibadah, serta lemahnya kontrol diri dari hawa nafsu menjadi akar permasalahan yang membuat hati manusia itu gelisah dan jauh dari kedamaian. Seharusnya setiap manusia, setiap muslim itu memahami bahwa kita harus memiliki nilai-nilai tobat dan juga takwa sebagai fondasi utama dalam mencapai kehidupan yang diridhoi Allah. Taubat itu sebagai pintu kembali bagi setiap pendosa dan takwa sebagai benteng yang menjaga manusia dari kemaksiatan. Kedua aspek ini menjadi panduan spiritualitas yang penting untuk membersihkan hati, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia dan dengan Sang Pencipta. Sebagai solusi atas permasalahan ini, kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali hadir sebagai rujukan yang relevan untuk mengatasi tantangan spiritualitas dalam kehidupan modern ini. Kitab ini menawarkan 7 tahapan yang sistematis menuju penghambaan sejati kepada Allah yang di dalamnya membahas secara mendalam tentang taubat dan juga takwa. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya adalah biografi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini memiliki nama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Nasaiburi Al-Faqih As-Sufi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari yang lahir pada tahun 450 Hijriah, kalau dalam Masehi 1058 Masehi, di Ghazalah, sebuah desa dekat Teheran di kawasan pinggiran kota distrik Tus, Provinsi Khurasan, Persia. Imam Al-Ghazali ini dikenal sebagai pemikir Islam yang terkemuka dengan berbagai gelar kehormatan seperti pembela Islam atau Hujatul Islam, terus hiasan agama atau Zainuddin, samudra yang menghanyutkan atau Bahrun Mughriq, dan juga lain sebagainya. Imam Al-Ghazali ini pernah diangkat menjadi guru besar atau profesor di perguruan tinggi Nizamiyah selama 4 tahun. Lalu ia memutuskan untuk meninggalkan posisinya, popularitas, keluarga, dan juga kemewahan duniawi. Ia menuju Damaskus untuk menjalani kehidupan sebagai seorang sufi yang fakir dan zuhud terhadap dunia. Setelah beberapa tahun menjalani kehidupan spiritual di Damaskus, Imam Al-Ghazali ini kembali ke Baghdad, di mana ia menjadi seorang imam dan penasehat agama. 10 tahun kemudian, atas permintaan pemerintah, Imam Al-Ghazali ini kembali mengajar di Madrasah Nizamiyah. Namun tidak berselang lama, Imam Al-Ghazali kembali ke kampung halamannya, yaitu di Tus. Di sana ia mendirikan sebuah madrasah atau pesantren dan mengajar hingga akhir hayatnya. Imam Al-Ghazali memiliki banyak guru, diantaranya ada Abu Sahal Muhammad Ibnu Abdullah Al-Hafsi, terus ada Abul Fatah Al-Hakimi At-Tusi, dan juga masih banyak lagi. Imam Al-Ghazali juga memiliki banyak murid, diantaranya ada Abu Thahir Ibrahim Ibnu Mutahhir Asy-Syaibak Al-Jurjani, terus ada Abu Fat Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Burhan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kitab ini, yaitu kitab Minhajul Abidin.
Kitab ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali sekitar 2 tahun sebelum wafatnya, yaitu antara tahun 504 Hijriah sampai 505 Hijriah. Penulisan kitab ini dilatar belakangi oleh keinginan Al-Ghazali untuk memberikan panduan yang praktis, sederhana, dan sistematis dalam memahami dan mengamalkan agama. Kitab Minhajul Abidin ini membahas 7 tahapan penting yang harus dilalui seorang hamba dalam perjalanannya menuju Allah. Mulai dari ilmu dan makrifat, taubat, menghadapi godaan, melawan kendala ibadah, terus memotivasi diri, menghindari faktor-faktor perusak ibadah, hingga menanamkan syukur. Setiap tahapan ini dijelaskan secara mendalam dan disertai solusi untuk mengatasi rintangan yang mungkin dihadapi seorang hamba. Metode penulisan kitab ini yaitu kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali menggunakan metode nasar. Karena dalam kitab Minhajul Abidin ini cenderung lebih mendalam dan rinci dalam menjelaskan suatu topik. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kitab ini yang dimana saya mengambil 2 topik, yaitu taubat dan juga takwa. Yang pertama adalah taubat. Jadi Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa taubat itu merupakan salah satu upaya yang melibatkan pekerjaan hati. Secara sederhana, para ulama itu mendefinisikan taubat sebagai proses membersihkan hati dari dosa. Taubat adalah meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, termasuk dosa-dosa lain yang serupa, dengan niat untuk mengagungkan Allah dan juga takut terhadap murkanya. Kemudian syarat-syarat bertobat menurut Imam Al-Ghazali membaginya menjadi 4 macam. Di antaranya adalah yang pertama, itu meninggalkan perbuatan dosa yang dibarengi dengan tekad hati yang kuat bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulang dosa tersebut. Yang kedua adalah menghentikan dan meninggalkan semua dosa yang telah ia lakukan pada masa lalu sebelum ia bertobat. Nah, terus yang ketiga adalah dosa yang ditinggalkan harus sepadan dengan dosa yang pernah dia lakukan. Maksudnya itu seperti ini. Contohnya seorang kakek renta tua yang sudah tua itu dulunya adalah seorang tukang zina dan juga tukang rampok. Karena udah tua, dia kan tidak bisa lagi melakukan 2 perbuatan dosa itu. Lalu sang kakek tidak dapat dikatakan bertobat dari 2 perbuatan dosa itu, toh dia tidak akan mampu melakukannya lagi kan. Maka dari itu tobat yang tepat bagi kakek ini adalah dengan cara meninggalkan dosa tersebut yang masih bisa dilakukan. Misalnya berdusta, menggunjing orang lain, menuduh orang lain berbuat zina tanpa saksi, mengadu domba, dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus yang keempat adalah meninggalkan dosa harus karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut tentang yang lain, tetapi hanya takut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, takut pada hukuman-hukumannya yang pedih gitu. Terus Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa untuk mengetahui jalan meloloskan diri dari dosa, terlebih dahulu perlu diketahui bahwa dosa itu terbagi menjadi 3. Jadi dosa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah dosa yang timbul akibat meninggalkan kewajiban yang telah Allah perintahkan. Contohnya seperti meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, puasa. Nah, solusinya apa? Yaitu dengan cara mengganti semua kewajiban yang ditinggalkan tersebut secara bertahap sesuai kemampuannya dan sebanyak mungkin. Terus yang kedua, dosa yang kedua adalah dosa yang berkaitan langsung antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Semisal mengonsumsi minuman keras, bermain musik haram yang bisa melalaikan dari Allah gitu kan. Terus melakukan riba gitu. Cara untuk mengatasinya atau solusinya adalah dengan cara menyesali perbuatan tersebut, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi selamanya, dan melakukan amal kebaikan yang sebanding dengan banyaknya dosa yang telah dilakukan. Terus yang selanjutnya adalah dosa yang ketiga, dosa antara
kamu dengan orang lain. Nah, inilah yang paling sulit, yang paling berat. Karena dosa ini timbul dari 5 perkara. Nah, 5 perkara. Yang pertama adalah harta benda. Jadi, semisal kita punya dosa dengan orang lain tentang harta benda, itu wajib mengembalikan harta kepada pemiliknya atau meminta dihalalkan. Jika tidak memungkinkan, bersedekah atas nama atau memohon belas kasih kepada Allah agar pemiliknya bisa merelakan. Terus yang kedua adalah jiwa. Untuk pembunuhan, tebusnya ya dengan kisos. Meminta maaf kepada keluarga juga bisa, atau semisal tidak bisa seperti itu, bisa menyerahkan urusannya kepada Allah dengan memohon kerelaan dari korban pada hari kiamat. Terus yang ketiga ada harga diri. Jika mencemarkan nama baik atau menyakiti perasaan, meminta maaf secara langsung jika beresiko dapat menimbulkan konflik seperti itu, cukup memohon ampun kepada Allah agar orang tersebut merelakan. Terus selanjutnya adalah yang keempat ya, itu adalah kehormatan. Jika menodai kehormatan itu hindari mengungkapkan dosa tersebut jika akan memicu konflik lebih besar. Cukup berdoa agar korban bisa memaafkan. Terus yang terakhir adalah yang kelima, agama. Jika menuduh seorang sesat atau berbuat bid'ah, ungkapkan kesalahan tersebut dan minta maaf. Jika tidak memungkinkan, mohon belas kasih kepada Allah agar korban memaafkan. Seperti itu. Lanjut ke pembahasan topik yang kedua adalah tentang takwa. Jadi keburukan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, keburukan murni, yaitu secara tegas dilarang oleh syariat dan wajib ditinggalkan. Jadi yang ini itu disebut dengan takwa fardu. Terus yang kedua adalah keburukan yang tidak murni, yaitu hal-hal yang halal tapi dilakukan secara berlebihan, yang dilarang sebagai bentuk pendidikan untuk menutup pintu nafsu. Keburukan jenis kedua sebenarnya tidak berdosa, tetapi jika dilakukan secara berlebihan dapat menjerumuskan seorang dalam kesenangan duniawi yang berlebihan, sehingga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Meninggalkan keburukan jenis ini disebut dengan takwa adab. Seorang hamba yang hanya mampu meninggalkan keburukan murni termasuk dalam kategori muttaqi tingkat kedua. Sementara itu, mereka yang mampu meninggalkan pula perkara mubah yang kurang bermanfaat tergolong muttaqi utama dengan derajat yang lebih tinggi lagi. Hamba yang mampu meninggalkan kedua jenis keburukan ini sekaligus telah mencapai takwa yang sempurna, dikenal sebagai wara' kamil, kesempurnaan yang wara'. Inilah inti dan puncak dari agama. Selanjutnya pembahasan barang siapa yang ingin bertakwa kepada Allah, hendaknya ia memperhatikan 5 anggota tubuhnya. Sebab kelimanya merupakan media bagi perbuatan baik dan juga buruk. Kelima anggota tubuh ini adalah mata, telinga, hati, dan juga perut. Kita harus berusaha keras untuk melindungi kelima anggota tubuh itu dari semua hal yang bisa mendatangkan bahaya pada agama, seperti maksiat, sesuatu yang haram, hal-hal yang tidak berguna, serta berlebihan dalam hal yang mubah. Apabila kita berhasil melindungi kelima anggota tubuh tersebut, maka cukup bagi seluruh anggota tubuh lainnya. Dan dengan itu kita berhasil melaksanakan takwa secara komprehensif dengan seluruh anggota tubuh yang ada. Alhamdulillah, akhirnya kita menuju ke bagian kesimpulan dari video ini. Kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali merupakan panduan sistematis bagi seorang hamba dalam menempuh jalan menuju Allah. Kitab ini menguraikan 7 tahap spiritualitas. Dari 7 ini, 2 aspek penting yang ditekankan dalam kitab ini adalah taubat dan juga takwa. Taubat menjadi langkah awal penyucian diri dari dosa dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, sedangkan takwa adalah benteng yang menjaga seorang dari maksiat dan kelalaian duniawi.
Demikian sedikit pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.